Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dibangunkan oleh Allah dari kematian kecil, yaitu bangun tidur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini tanpa halangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menghidup-hidupkan sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan tergolong kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tadi saya sampaikan dalam mukadimah, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 atau penggalan yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini kemarin Pak Haji Waskito menyampaikan siapa yang istilahnya kok ada nama Ramadan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama Ramadan. Syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan atau bulan Al-Qur'an. Ini bulan Al-Quran, bulan hikmah, bulan rahmah, dan lain sebagainya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Minal huda wal furqan, yaitu dari petunjuk itu adalah keterangan-keterangan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini kalau kita tidak berpedoman dengan Al-Quran itu, berarti kita tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu, berkesempatan kali ini, untuk tahun ini alhamdulillah kita masih berjumpa di bulan Ramadan tahun 2025, dan insya Allah kita mengharapkan akan berjumpa lagi di tahun yang akan datang, tahun 2026. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, bahwa kita di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk berkesempatan, yaitu tadarus Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Tadi dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya, meskipun masih gradul-gradul. Dulu nuwun sewu, ada yang bilang, ibu-ibu, Pak kulon iku tasih buta huruf. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bisa ikut tadarus Al-Quran. Berarti sudah tidak buta huruf lagi, karena mengenal huruf hijaiyah yang 28 atau 29. Ini ada yang menyebutkan bahwa huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, dan sebagainya. Itu ada yang menyebutkan ada 28, ada 29. Yang 28 itu adalah sampai ya. Ini juga sama, yang 29 juga sampai ya, alif, ba, ta, sampai ya. Namun demikian ada huruf satu yang hampir sama, yaitu huruf hamzah. Huruf alif adalah sifatnya sama dengan huruf hamzah. Kalau dulu dinamakan huruf hamzah itu adalah alif bengkong, maka di desa itu kadang-kadang begini, lah wong alif bengkong wi huruf ngerti. Nah, disitulah alif bengkong itu adalah huruf hamzah.
A, huruf alif diharokati A, ini juga sama dengan huruf hamzah diharokati A atau fathah, bunyinya juga A sama. Maka dari itu, mari berkesempatan kali ini kita untuk bertadarus Al-Quran, saling getok tular, sharing, ada yang nyimak, ada yang membaca. Maka dari itu, di sini terdiri dari beberapa meja, beberapa kelompok yang di dalam ini bapak-bapak, juga ada ibu-ibu, di luar sana di Serambi juga ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semuanya bertadarus, semuanya ikut membaca. Berarti jangan sampai nuwun sewu lah kula dereng saged maca. Nek dereng saged maca ya nyimak boleh. Maka untuk belajar sedikit demi sedikit ya boleh membaca meskipun 1 ayat 2 ayat sambil berlatih ini untuk mengenal tajwidnya. Tajwidnya. Karena membaca Al-Qur'an itu wajib menggunakan tajwid. Tetapi mencari ilmu atau ilmu tajwid itu adalah hukumnya hukumnya adalah fardu kifayah. Berarti kalau dulu Pak Kiainya sudah memberi pelajaran tentang bacaan Al-Qur'an, meskipun dulu tidak dinamai ini bacaan apa, ini bacaan apa kok bunyinya seperti ini, tetapi sudah istilahnya disampaikan kepada santri-santrinya itu sudah dengan menggunakan tajwid. Maka suaranya bagus, istilahnya ya pokoknya lagu-lagunya juga bagus, nadanya bagus, tetapi kalau tajwidnya nggak diopeni, bacaannya juga akan petol-petol. Karena yang membuat seni baca Al-Quran itu adalah menggunakan ilmu tajwid. Maka di sini ada keutamaan-keutamaan Al-Quran, yaitu mendapatkan pahala dan kebaikan. Bagi siapa yang mempelajari dan menghafal Al-Quran akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Ini suasana di lingkungan sekitarnya pun pasti selalu damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Berarti kalau ada yang baca Al-Quran, ada yang menghafal, yang menghafalnya mungkin bisa menghafal dengan juz amma, suratan-suratan pendek, ini juga akan bermanfaat. Kalau kita di dalam melaksanakan sholat itu biasanya sunnahnya membaca suratan. Berarti Al-Fatihah tidak hanya Al-Ikhlas terus, tetapi juga nanti ada suratan-suratan pendek yang dihafalkan. Maka kita untuk menambah perbendaharaan hafalan pendek untuk persiapan bacaan-bacaan di dalam sholat. Ini ada lima, yaitu keistimewaan Al-Quran. Yaitu keistimewaan yang pertama adalah Al-Quran ini terjaga kemurniannya atau keasliannya. Berarti tidak ada Al-Quran yang tidak murni. Ini terjaga kemurniannya sehingga mau dirubah titik satu aja nggak boleh. Ini nggak ada yang berani. Maka murni, apalagi ada istilahnya ada yang mengarang dan mendambah-dambahi, tidak. Itu semua sudah murni. Sejak dulu kala sampai sekarang Al-Quran itu juga disampaikan. Ini juga sama dengan yang dulu, tetapi ini untuk pembahasan-pembahasan itu atau tafsir-tafsirnya ini tidak henti-hentinya, tidak bakalan habis, itu selalu dipelajari terus sehingga kita baca Al-Quran tahu arti dan maknanya. Yang kedua adalah Al-Quran merupakan pemberi syafaat. Dulu nuwun sewu Pak Haji Rahmat menyampaikan, bacaan Al-Quran itu besok kalau kita di alam kubur akan menerangi, akan menerangi kita, tidak gelap tapi menerangi. Tetapi dipahami di sini adalah bacaan Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Jadi barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, ini adalah akan membawa syafaat ketika kita di dalam kubur, ketika kita dalam kegelapan, ini Al-Quran akan memberi syafaat. Kemudian yang ketiga, yaitu Al-Quran adalah kitab pembawa kebenaran. Jelas tadi disampaikan di depan, Syahrul Ramadan itu berarti bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran, sehingga tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, di situ maka di situ akan membawa kebenaran apapun, karena tadi sudah dibedakan bahwa Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, yaitu Al-Quran mudah untuk dihafal, karena hanya dibolak-balik huruf itu terdiri dari beberapa huruf, ya hanya terbolak-balik. Kalau kita kemampuannya menghafal suratan pendek, ya suratan pendek dulu. Kalau yang sudah mampu untuk menghafalkan suratan yang panjang-panjang, itu juga boleh, itu juga diselenggarakan. Alhamdulillah kalau kita sudah bisa menghafal suratan yang panjang. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran mudah untuk
Hafal tadi. Yang kelima adalah Al-Quran adalah obat hati. Makanya sering ada yang puji-pujian, tombo hati iku limo wilangane. Berarti memahami di situ bahwa Al-Quran itu adalah tombo hati. Barangkali kita pas sumpek dan lain sebagainya, kita dalam berpikiran mungkin sumpek-sumpek atau kesel, itu kita membaca Al-Quran insya Allah akan terobati. Maka di sini disebutkan adalah Al-Quran sebagai obat hati. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Ini ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.